terlanjur ketahuan ini, mau nggak mau saya harus. Jadi perang Uhud itu kan dari awal Rasul sudah mengasih mandat. Jadi untuk pasukan yang di atas Itu supaya ceritakan itu berarti ya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabda Malam, pada kesempatan malam ini kita tidak ada tamu. Tamunya ditunggu-tunggu nggak datang-datang karena belum diundang. Jadi ini kita cuma bincang-bincang ya, bincang-bincang mengenai hiruk pikuk dunia ini. Ya, jadi selama ini kan saya melihat di berita-berita, di berita itu kan banyak mahasiswa, banyak pemuda-pemuda yang emang berjuang, memperjuangkan keadilan rakyat Indonesia. Ini bahas-bahas gini kan aku jadi nggak paham ya, cuman kan kita tuh sudah mengenal dulu, pasti di zaman Rasulullah pasti juga ada seorang muda yang emang pengen memperjuangkan agama Islam, pasti ada ya tadi. Pasti ada ya, pasti ada. Jadi bagaimana kalau kita itu lihat di biografi sahabat-sahabat yang dulu itu masih muda berjuang kayak sahabat salah satunya Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Tapi ada juga sahabat yang emang dia itu mungkin kalau bisa dikatakan birokrasinya Islam, apa ya bahasanya nih Birokrasinya. Ya mungkin gitu sahabat Sabda Malam. Iki mumpung ini kita ada waktu yang agak longgar ya, ini malam yang longgar. Malam longgar. Jadi saya mau ngajak Bang Arif ini, Mas Arif ini membaca sebuah buku biografi sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Wah, ini bukunya. Jadi biar kita real, dan saya intrane yo menyimak ya. Jadi beliau kan sebagai guru mungkin bisa buat guru di sekolahan ya maksudnya. Jadi kan sering membaca. Kalau saya kan emang udah lama nggak membaca ya. Jadi kan sing matanya masih tajam. Matanya sudah 4 loh. Lah ini saya itu pengen dibacakan ini loh. Kan banyak sing demo-demo, banyak sing ini. Itu manfaat apa enggak kan kita juga Allahu a'lam ya, karena kan kayak gini kan tinggal Allah Ta'ala ya. Makanya di sini kita akan membahas tentang membacakan sebuah biografi sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, ini mungkin kalau orang bilang itu duta Islam pertama. Mungkin pada Mas Arif, silahkan Mas Arif. Diwaca gak apa-apa Mas Arif. Ben kanca-kanca iki yo inti-intine iki apa gitu loh. Ya, untuk teman-teman Sabda Malam yang semoga dalam keadaan sehat. Wah, amin. Amin. Sesuai tadi ya perbincangan kita tentang pemuda. Pemuda, sabab. Dan Sabda Malam ini kan sabda kan artinya cerita ya. Cerita yang insya Allah berfaedah, dan kita berusaha untuk menggali lagi apakah dalam Islam itu pemuda itu perannya banyak apa enggak. Itu kan pasti zaman Rasul juga ada ya. Nah, sesuai yang dikatakan Mas Fatih tadi, kita akan membacakan salah satu biografi seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi ini ada buku yang sangat tebal. Ini beliau di mana tadi? Itu ada yang ngasih. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyari buku untuk semangat dalam berislam atau tentang sahabat Nabi bisa dicari ya. Bisa dicari. Kalau ini katanya sih yang ngasih ini bestseller ini, bestseller. Dan saya semenjak diberi itu belum pernah saya baca, makanya saya baca saat ini. Ya. Ini saya baca aja ya. Ya kalau panjang sih bagusnya cuma dikenalkan aja lah. Siapa sih
duta besar Islam pada zaman Rasulullah dulu itu. Gitu. Wah, kalau itu dibuka ya akeh banget ya Ini saya sama juga belum baca. Iya. Kita sama-sama belajar, tak bacakan kita Mas Fatih. sama-sama Nanti baca. mungkin bisa menjelaskan Oke. itu ya. Jadi sahabat Sabda Malam di sini saya bacakan Mus'ab bin Umair, atau di sini dikasih judul Duta Islam Pertama. Mus'ab bin Umair salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah baiknya bila kita memulai kisah di buku ini dengan dirinya. Kenapa? Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka. Terkemuka. Jadi sangat terkenal, paling tampan, Orang top. penuh dengan jiwa dan semangat muda. Dan dia itu, Mus'ab bin Umair itu adalah sejarawan dan ahli riwayat, menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan seorang penduduk Mekah yang mempunyai nama paling harum. Masya Allah. Itu adalah Mus'ab bin Umair. Umair. Dia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan serta tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tidak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana Mus'ab bin Umair. Mungkinkah anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan berubah menjadi pelaku cerita tentang keimanan dan kepahlawanan? Masya Allah. Demi Allah, kisah Mus'ab bin Umair atau yang dijuluki oleh kaum muslimin dengan sebutan Mus'ab yang baik adalah kisah penuh pesona. Ia merupakan salah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana sosok sejatinya? Nah, ini perlu Ya. dikorek ya. Saya bacain lagi ya Mas Fatih. Sungguh kisah hidupnya merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat manusia. Suatu hari, anak muda ini mendengar tentang Muhammad Al-Amin yang mulai menjadi perhatian bagi penduduk Mekah, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan memberikan peringatan, sebagaimana penyeru yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Allah. Saat siang dan malam perhatian penduduk Mekah tidak lepas dari berita itu. Ketika yang ada hanya perbincangan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawanya, anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Meskipun usianya masih sangat belia, ia menjadi bunga di setiap tempat pertemuan dan perkumpulan. Setiap pertemuan apapun mereka selalu berharap Mus'ab hadir di dalamnya. Ini pemuda yang sangat dirindukan oleh kaum wanita. bukan hanya kaum wanita saja, tapi oleh umatnya, oleh orang-orang di sekitarnya, karena dia memiliki pesona yang luar biasa. Jadi selalu menginginkan sesuatu yang baik itu ada di sekitarnya. Mus'ab bin Umair ini. Penampilannya yang anggun dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair yang mampu membuka semua hati dan pintu. Jadi dia bisa masuk ke tiap hati orang. Hati orang, ke ranah entah dia muda, dewasa, tua, itu bisa menyeimbangkan. Jadi kalau di dalam dunia sekarang itu beliau itu cukup cakap, cerdas, tanggap gitu ya. Kemudian Mus'ab telah mendengar bahwa Rasulullah bersama pengikutnya sering mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Pertemuan itu dilaksanakan di Bukit Safa di rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Tanpa berpikir panjang dan tanpa seorang pun yang menemaninya, pada suatu senja ia pergi ke rumah Al-Arqam. Mus'ab ini pergi ke sana. Kerinduan dan rasa penasaran telah mendorongnya melakukan itu. Dan di tempat itulah Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan sholat bersama mereka menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Ketika Mus'ab baru saja duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergema melalui kedua bibir beliau, mengalir sampai ke telinga dan meresap ke dalam hati para pendengar. Di senja itu, hati Mus'ab telah berubah menjadi hati yang tunduk oleh ayat-ayat Al-Quran. Keharuan yang ia rasakan hampir-hampir saja membuat tubuhnya terangkat dari tempat duduknya. Ia seolah-olah terbang dan perasaan gembira
Tetapi Rasulullah SAW mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang telah bergejolak itu. Jadi Mus'ab mendengarkan ayat Al-Quran itu sangat terpesona. Iya. Karena Hatinya saking indahnya ayat Al-Quran itu ya. dan kalau orang Islam kan wajilat qulubuhum, Wa bergetar idza tuliyat hatinya, zadat wa idza alaihim. zadathum imana. Jadi itu kalau bisa dikatakan ya ini seorang sahabat Mus'ab ya. Mus'ab ini tadi kan belum masuk Islam pada waktu itu Padahal berarti ya. belum masuk Islam. Jadi ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran itu Hatinya bergejolak, bergetar gitu. Iya. Lah, ini menandakan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar ayat atau kalam Allah yang emang dahsyat sebenarnya gitu kan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi bisa-bisa itu mungkin kalau untuk umat Islam ya, mungkin kalau untuk umat Islam malah Quran itu sebagai syifa ya, sebagai obat sakit hati. Bukan hanya hati aja. Ya. Bukan hanya hati aja katanya. Sakit pikiran. Sakit pikiran sakit juga. Yang lainnya. Tapi sakit jiwa dari hati ya. Sakit jiwa juga bisa mungkin ya. Bisa. Ya teman-teman sakit jiwa atau mungkin membutuhkan perhatian khusus itu mending banyakin baca Al-Quran. Dan mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Betul. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman, tidak tentram, kita harus perbanyak mendengarkan atau bahkan kalau bisa membaca Al-Quran. Supaya apa? Penghatinya mushaf sahabat beliau belum masuk Islam belum masuk kan tadi kan? Belum masuk Islam, dia kan cuman pengen, kan dia sering sukanya kan menghadiri majelis orang perkumpulan kan. Beliau itu datang langsung tertarik kan gitu kan. Mungkin bisa dilanjutkan lagi nih, seru sekali nih kayaknya ini habis ini. Nah, ini kami lanjutkan pemuda yang baru saja masuk Islam, Mas Fatih di sini. Oh, masuk Islam. Dan beriman itu tampak telah memiliki hikmah yang luas dan berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekaan hati yang mampu mengubah jalan sejarah. Ibunda Mus'ab, Khonnas binti Malik, adalah sosok ibu yang memiliki kekuatan kepribadian yang cemerlang. Pesona pribadinya itu telah membuatnya disegani setelah memeluk Islam. Tidak ada sosok yang paling membuat Mus'ab khawatir dan takut di muka bumi ini selain ibundanya. Jadi kecintaan kepada ibundanya itu semakin bertambah setelah dia masuk Islam. Gitu. Masya Allah. Seandainya Mekah dengan segala patung tokoh-tokoh terhormat dan padang pasirnya yang membentuk sebuah formasi yang mengepung dan musuhinya, Mus'ab tetap akan menganggap itu bukanlah musuh yang berat saat itu. Tetapi bila musuh itu adalah ibunya, nah inilah kekhawatiran yang membuatnya gelisah. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya, kecuali jika Allah berkehendak lain. Tetapi ia tetap bolak-balik ke Darul Arqam dan bermajelis bersama Rasulullah. Dia benar-benar merasa tentram dan menjadi orang yang beriman dan tetap berupaya menghindari kemurkaan ibunya, yang sampai saat itu tidak tahu sama sekali cerita tentang keislamannya. Jadi ibunya ini nggak tahu kalau Mus'ab ini sudah masuk Islam. Menyembunyikan keislamannya. Hanya saja di Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Mata dan telinga orang-orang Quraisy ada di setiap tempat, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab ketika memasuki rumah Al-Arqam secara diam-diam. Utsman melihatnya sholat seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Ia pun segera menemui ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Jadi di sini ada yang memata-matai Mus'ab setelah melihatnya. Ada jasusnya yang emang orang tidak suka dengan keislaman seorang pemuda yang militan gitu kan. Jadinya terus dimata-matai untuk dilaporkan kepada ibundanya. Karena apa? Karena kekhawatiran si sahabat tadi, si Mus'ab ya, itu kan emang benar-benar takut kalau cuman musuh. Berkata kalau sekarang kalau ada pun musuh-musuh yang berpedang bertembak dan
itu bukan enteng buat dia kan. Tapi kalau ibu dia kan Kalau ibu menganggapnya masya Allah itu musuh yang terbesar. Nah, kemudian di sini Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Jadi ada yang ngabarkan tadi. Sampai telinga Mus'ab pun memberanikan diri. Dengan hati yang benar-benar yakin dan mantap, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mencuri hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Berarti untuk sahabat-sahabat Sabda Malam ya, bagi yang pemuda, kalau memang kita itu ada kata-kata ada sesuatu yang hak, kalau memang kita sudah tidak sanggup untuk ditutup-tutupi, dalam artian tidak ada toleransi ya. Mau nggak mau harus kita tegakkan keadilan itu. Ya kita harus semangat. Akhirnya seperti itu. Itu kan kul hak apa itu? Walau murun itu. Kulil hak walau murun. Pahit. Walaupun jadi, pahit. Katakan kebenaran meskipun pahit. Jadi emang si Mus'ab ini kan emang beliau sudah itu udah terlanjur ketahuan ini, mau nggak mau saya harus tampil gitu kan, mau nggak mau kebenarannya harus saya sampaikan. Akhirnya dan untungnya si Mus'ab itu beliau kan sebelumnya sudah terkenal oleh pamornya, oleh jadi kan gitu. Untuk pemuda sekarang kan yang mengungkapkan kedaruratan demokrasi ini, kalau emang demokrasi yang ini ya, yang waktu saat ini emang harus, kalau sudah menyimpang dari istilahnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang demokrasi yang sesungguhnya, ya kalau emang ini sudah benar-benar menabrak norma-norma undang-undang ini, harus berani mati. Gitu. Intinya kan seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan persoalan yang tadi loh, ini seperti itu. Ini kami lanjutkan. Monggo. Jadi ketika Mus'ab tadi sudah berusaha memberanikan berbicara di antara pemuka-pemuka dan orang-orang besar Quraisy serta ibundanya, ketika sang ibunda membungkam mulut putranya dengan tamparan keras karena membacakan ayat Al-Quran, tangan yang terayun bagai anak panah ini tiba-tiba lunglai dan jatuh terkulai di hadapan cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan tenang. Kewibawaannya telah menimbulkan penghormatan dan ketenangan yang menumbuhkan kepercayaan. Sebagai seorang ibu, Ibunda Mus'ab tidak tega memukul dan menyakiti putranya, tetapi pengaruh berhala-berhala terhadap dirinya membuat dirinya harus bertindak dengan cara lain. Ia membawa putranya itu ke ruang yang terisolir di dalam rumahnya, lalu mengurungnya di dalam ruangan itu dan ditutupi rapat-rapat. Mus'ab tinggal dalam kurungan itu sekian lama hingga beberapa orang di antara kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu hijrah ke Habasyah dengan penuh ketaatan. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Gitu. Masya Allah. Nah, kemudian ia pergi lagi untuk hijrah kedua bersama para sahabat atas titah itu perintah langsung dari Rasulullah SAW, dan karena taat kepada beliau. Tetapi di Habasyah maupun di Mekah tidak ada bedanya lagi bagi Mus'ab. Ujian dan penderitaan yang harus dihadapi Mus'ab yang meningkat tanpa kenal waktu dan tempat. Nah, Mus'ab telah berhasil membentuk pola kehidupannya dengan formal baru sesuai dengan yang dicontohkan oleh sosok pilihannya, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kini telah sampai pada keyakinan bahwa hidupnya sudah sepantasnya dipersembahkan untuk penciptanya yang maha tinggi, Robnya yang maha agung, yaitu Allah Ta'ala. Suatu hari ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Saat memandang Mus'ab, mereka semua menundukkan kepala dan mereka prihatin. Beberapa orang di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk Islam,
ketika pakaiannya bagikan bunga-bunga di taman hijau yang terawat dan menyebarkan bau yang wangi. Ini adalah Mus'ab keadaan setelah masuk Islam. Jadi ini sama aja dengan kenikmatan dunia itu sudah ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan demi untuk memperjuangkan keyakinan. Nah, ini yang susah ini, ini yang susah ini. Sekarang Jadi itu banyak memperjuangkan orang yang keyakinan. bukan memperjuangkan, dia bermodalkan keyakinan untuk bisa menjual, jadi itu. untuk mempertahankan pamornya. Oh, Bisa dipahami Mas Wadi? iya iya. Jadi ada orang yang dia itu bukan kok demi keyakinan dia meninggalkan yang lainnya, tapi dia mengejar yang Mengejar lainnya yang lain. dengan apa yang dia yakini. Pamor. Dengan biar caranya aku biar terlihat gini, nah dia melakukan. Enggak, maksudnya kalau di cerita ini ya, sahabat Mus'ab ini kan emang beliau yang tadinya kan ibarat kata kalau kita jalan aja, beliau jalan, kita di sini aja kan harumnya itu sampai sini ya. Bagaikan bunga, Bagaikan di taman bunga. hijau yang terawat, pakainya bersih, wangi. Nah, dan setiap orang pasti sudah mungkin subhanallah, subhanallah. Kalau bahasa kita ya sekarang ya gitu kan. Seperti itu. Tapi keindahan dunia itu kan beliau tinggalkan untuk mempertahankan keyakinan tadi gitu kan. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW sendiri menatapnya dengan pandang yang bijaksana, pandang yang penuh rasa syukur dan kasih sayang. Kedua bibir beliau menyunggingkan senyuman mulia seraya bersabda, "Aku telah mengetahui Mus'ab ini sebelumnya. Tidak ada pemuda Mekah yang lebih dimanja oleh orang tuanya seperti dirinya. Kemudian ia meninggalkan itu semua karena cinta kepada Rasulullah dan Allah Ta'ala." Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sejak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, segala fasilitas yang dahulu dinikmatinya dihentikan. Bahkan ibunya tidak sudi nasinya dimakan oleh orang yang telah mengingkari berhala. Masya Allah. Sang ibu tega membiarkan menanggung derita kemurkaannya walau itu adalah anak kandungnya sendiri. Akhirnya pertemuan Mus'ab dengan ibunya adalah ketika perempuan itu hendak mengurungnya kembali setelah ia pulang dari Habasyah. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang yang membantu melaksanakan rencananya karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab pun tidak kuasa menahan tangis. Perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang luar biasa dari pihak ibu dalam kekafiran. Sebaliknya, kebulatan tekad sangat kuat dari pihak anak dalam mempertahankan keimanan. Sang ibu mengusirnya dari rumah. Dia berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Ini sangat dalam sekali ini. Iya. Mus'ab menghampiri ibunya seraya berkata, "Wahai bunda, saya ingin menyampaikan nasihat kepada bunda dan ananda merasa kasihan kepadamu. Saksikanlah bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan." Iya. Berarti ini kan Mas Arif. Kan kalau di kisahnya ini kan kamu bukan anak saya lagi kalau kamu pergilah sesuka hati kamu kan berarti kan sudah hadza firaqu baini wa bain. Kita sudah ada perpisahan lah. Kita Ada batas. ada batas. Ya emang ada batas. Ketika orang Islam dan orang kafir, orang yang mau beriman dan tidak, memang ada batas. Dalam artian meskipun dia seorang ayah, seorang anak atau seorang ibu pada anaknya, itu emang batas. Itu sudah batas, tidak bisa. Bahkan dalam ilmu waris pun juga disebutkan tidak bisa kita dapat warisan pun itu tidak bisa. Allahu a'lam bishawab. Intinya kalau sudah antara kafir dan apa namanya iman itu kan emang sudah tidak bisa ditoleransi. Gitu ya. Jadi itu bahkan si beliau tadi kan sahabat Mus'ab tadi kan Mus'ab itu kan sampai bilang gini loh, aku itu malah kasihan sama jenengan ibu. Kalau bahasa kita aku kasihan karena apa, jenengan loh ucapkan
ikuti aku ibarat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan gitu kan tadinya. Nah itu lanjutannya ketika Oh. Mus'ab bilang seperti itu, ibunya menjawab dengan penuh emosi dan kesal. Demi Ya, pasti itu. binatang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Mungkin kalau demi binatang itu mungkin ya miso ya. Nah, jadi kelinci atau sapi. Mus'ab kini meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dinikmatinya selama ini dan memilih hidup miskin dan sengsara. Masya Allah. Pemuda berpenampilan mewah dan wangi itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Satu hari ia ada kalanya makan dan beberapa hari menderita lapar. Tetapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah yang suci dan memancar oleh cahaya ilahi telah mengubah dirinya menjadi manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Masya Allah. La haula wala quwwata. Nah, kemudian suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Mus'ab untuk melakukan tugas yang paling agung saat itu. Ia menjadi utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Mengajak orang-orang yang lain agar menganut agama Allah dan mempersiapkan Madinah untuk hijrah yang agung. Jadi ini sebelum saya lanjutkan Mas Fatih. Jadi untuk teman-teman, saya baru pertama kali membaca buku ini. Jadi Tapi asik kalau ya. asik, Asik tapi ya. kalau intonasi nadanya kurang pas, itu sangat kurang pas harusnya Ya, karena nanti memang dikasih suara slow motion ting dung ting dung. karena memang ini saya baca jadi tidak mengungkapkan dengan cerita saya sendiri. Saya membaca ya ini. Nah, kemudian saya baca lagi Mas Fatih. Oh, silakan. Ya. Ini tak minum dulu ya. Oh, boleh. Saya juga suruh minum Mas. Minum juga gak apa-apa. Monggo. Saya baca dulu aja. Ini berapa halaman ini kisahnya? Seru ini kalau dibaca. Disingkat enggak apa-apa. Kalau misalnya Nah ini kan baru penghujung penugasannya. Wah. Jadi seakan-akan serunya malah di sini. oh gitu. Berarti setelah tadi bertele-tele masuk Islamnya apa ya sampai beda argumen dengan orang tuanya, lagi malah ditugasi sesuatu yang besar mungkin ya. Kemudian dia taat agama. Kemudian Rasul memberikan Malah diberikan sesuatu amanah tugas yang sangat besar. besar lagi di Madinah. ya. Biasanya kalau kayak gini endingnya nanti indah. Ya. Kita Dapat dengarkan dulu ya bidadari. teman-teman. Iya, satu malam. Monggo dilanjutkan. Nah, ketika itu sebenarnya masih banyak tokoh yang lebih tua di kalangan sahabat, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik. Beliau menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas yang besar di pundak pemuda itu dan menyerahkan nasib agama Islam kepadanya di Madinah, yang tidak lama lagi akan menjadi Darul Hijrah, pusat para dai dan dakwah dan markas para pengemban visi Islam yang dan menjadi prajurit perang. Dari pusatnya dakwah, Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal kearifan, pikir dan kemuliaan akhlak yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kezuhudan, kejujuran, kesungguhan hatinya telah berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Masya Allah. Mungkin Mas Wati kan yang sudah baca ini ya? Anak belum baca. Oh, belum. Belum baca. Jadi ya dikasih buku sampai sekarang ya belum tak baca. Jadi ini karena pintarnya Mus'ab, Ya karena pemuda militan kalau bahasanya. pemuda militan, dia berpikir cerdas, selalu positif, dan mendapat tugas yang sangat besar, dia mampu menyelesaikan. Bahkan banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Gitu. Berarti tugasnya, visi misinya tercapai berarti. Ya? Tercapai. Makanya kalau untuk sahabat sabda malam ya kalau punya amanah ya jangan disombongkan lah. Intinya bagaimana kita itu amanah itu kita laksanakan dengan sebaik mungkin ya kan, Iya. supaya nanti Allah itu juga notot halan gitu apa ya, Allah juga memberikan alur ceritanya itu lebih mudah gitu karena kan emang sudah sesuai dengan jalurnya. Kalau misalnya kita benar-benar sesuai dengan apa yang diamanahkan, jangan dijadikan bahan aku iki lho dadi wong ini ya, aku itu orang begini, itu jangan. Jadi terkadang kita seperti itu
Aji mumpung dikei amanah, aku keras kepala. Mumpung kasih amanah, aku paling wibawa di antara itu yang salah saat ini. Ini masih banyak ya, Mas. Tetap dilanjutkan ini. Yo monggo, terserah sing baca no ya. Sahabat Sabtu Malam masih mau mendengarkan apa tidak itu? Ya. Nah, ini dengan kesopanan dan kebaikan yang ditunjukkan, Mus'ab bin Umair telah menjadi bukti bahwa Rasulullah tahu bagaimana memilih orang yang tepat. Ia memahami tugas dengan sepenuhnya dan mampu menempatkan diri pada batasan-batas yang telah ditetapkan. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Ia bersama As'ad mengunjungi kabilah-kabilah. Kabilah itu pemuka. Kabilah itu kaum atau RT per RT. RT per RT. Itu kayak apa ya? Mungkin kayak di suatu daerah ini bani ini. Nah, jadi Ya, seperti itu. bergerilya bahasanya. Mus'ab itu bergerilya mendatangi kabilah-kabilah, rumah-rumah, pertemuan-pertemuan. Mereka di situ membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia ketahui. Masya Allah. Jadi mendakwahkan Islam. Nah, jadi mereka berdua menyampaikan kalimat Allah bahwa Allah adalah ilah yang Maha Esa. Mus'ab pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan sahabatnya yang nyaris celaka jika tanpa kecerdasan akal dan kebesaran jiwanya. Jadi suatu hari ketika ia sedang memberikan petuah kepada orang-orang, tiba-tiba disergap oleh Usaid bin Hudair, pemimpin kabilah Abul Ash'al bin di Madinah. Ini dipotongnya ya, tuh biar. Enggak apa lanjut aja. Dilanjut ya. Dia sangat murka dan sakit hati menyaksikan Mus'ab yang datang untuk menyelewengkan kaumnya dari agama sebelumnya. Agama nenek moyang. Nah, agama nenek moyang. Nah ini ini menarik ini. Iya. Kayak ada yang bilang sekarang kan terkenalnya agama nenek moyang ya. Kalau di Jawa kan kejawennya ya. Kejawen. Ini yang kadang disalahartikan ya, disalahartikan ya kadang tuh. Jadi banyak yang larinya itu malah kemusyrikan sebenarnya, kesyirikan itu kan. Itu yang berbahaya bagi orang yang beriman sebenarnya. Oh gitu gitu. kan. Karena ada juga yang bilang gini, man, ya kita agama jangan dicampur baurkan dengan kejawen. Loh, salah. Nah itu yang betul gimana Mas Wati? Datangnya agama, datangnya Al-Quran itu untuk meluruskan hal-hal yang sifatnya itu menjadikan orang bersekutu dengan selain Allah gitu loh. Jadi bukan terus kita ngikuti kejawen sama itu beda gitu. Maksudnya Berarti boleh masuk asal tidak keluar dari syariat. syariat. Gitu. Iya. Jadi kayak misalnya ada sesuatu suatu hal yang emang dilandasi, oh ini kejawen ini kejawen. Tapi di situ kita harus juga berpikir. Karena gini, untuk sahabat Sabda Malam ya, sepengetahuan kita gitu, kami ya, pengetahuan saya khususnya ya, dan teman-teman yang sepikiran gitu kan. Jadi ketika kita itu contoh salah satu hal yang terjadi pada kalangan lain ya, intinya seperti itu. Dalam artian gini, contohnya gini, kita disuruh mandi atau kungkum di kali selama di jam sekian dan sekian atau enggak seperti itu kalau kita pikirnya kejawennya itu emang ya luar biasa gitu kan, ya ada ini ada itu. Tapi kalau kita berpikirnya secara bahasanya itu secara ilmiah gitu ya, emang di saat-saat jam seperti itu ketika air sungai itu sumber yang paling bagus gitu loh. Dan situ tuh. Contoh misalnya ada lagi juga yang kita kalau misalnya ada yang beberapa organisasi emang organisasi pencak silat ya khususnya ya. Itu kan ada juga yang bilang sabunnya harus mori dan sebagainya gini. Itu kalau kita pikir, oh itu Jawa itu gini, itu ya salah.
Rasulullah aja dulu juga menyimpan mori, ya bukan Rasulullah, menyimpan mori itu kan juga sebagian dari zikrul maut, apa, mengingat kematian. zikrul maut itu kan. Hmm. Ya itu kan tergantung kita ya, tergantung kita bagaimana mengarahkan. Lagi yang kadang salah di situ. Bahkan ada saudara kita sendiri loh, nanti. Nah ini Mas Wati, setelah tadi salah satu kabilah Murka, nah itu kan ketika itu sedang duduk-duduk kaum muslimin, Mus'ab dan kawan-kawannya. Nah ini melihat kedatangan Usaid tadi dengan membawa kemurkaan bagian api yang berkobar, mereka pun merasa khawatir, tetapi Mus'ab yang baik tetap tenang, percaya diri, dan menunjukkan kegembiraannya. Senang didatangi. Bagaikan singa yang hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah. Jadi seraya berkata, apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apa kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Tinggalkan segera tempat ini. Bahasanya, gue ngopor ini, ganggu ya. Jika kalian tidak ingin mati, tambahannya itu. Ini sih sadis sih. Kemudian bagaikan samudera yang tenang dan dalam, laksana cahaya fajar yang ceria dan damai, ketulusan hati Mus'ab yang baik mampu menggerakkan lidahnya untuk mengeluarkan ucapan yang lembut. Kemudian Mus'ab menjawab, mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci. Ini salah satu strategi dakwah. Strategi dakwah yang jitu. Yang jitu. Jangan malah marah dimarah-marahin. Orang marah malah dimarah-marahin. Malah tambah marah-marah. Dan di sini juga termasuk adab dakwah juga disebutkan ini tadi. Kemudian Usaid adalah sosok yang berakal cerdas. Jadi dia itu marah itu karena ada alasannya. Tapi dia itu orangnya cerdas. Tidak langsung bertindak. Musuhnya ya berarti. Ya, musuhnya. Dalam hal ini ia melihat bahwa Mus'ab mengajaknya berdialog dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Jadi sebelum gue ngusir aku, rungono sih tak sampai nih. Kira-kira masuk ora. Nek gak masuk, ya tinggal no. Tinggal ya aku tak masuk rungono. Berarti ki sebuah toleransi gitu ya. Bukan toleransi apa? Argumen. Diskusi. Jadi ya, kalau misalnya ada diskusi. masalah ya diskusi wae lah, rasa nganggo otot gitu kan. Otot kawat balung besi, rasa nganggo ngono lah. Nah, kemudian ia hanya dimohon bersedia mendengar, bukan lainnya, hanya mendengar. Jika ia menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab, dan jika tidak, Mus'ab berjanji akan meninggalkan kampung dan penduduknya itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan untuk mencari tempat dan masalah dengan tidak merugikan orang lain ataupun dirugikan. Ketika itulah Usaid menjawab, sekarang aku insaf. Hanya digitukan saja. Rungu ono sik. Jadi pakai kata-kata yang halus, ini langsung insaf ini. Dia langsung ya. Dia pun melemparkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan ketika Mus'ab membaca ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan seruan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, berdetak mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahannya. Belum selesai Mus'ab menyampaikan urainya, Usaid sudah berseru kepadanya dan orang-orang yang bersamanya, alangkah indah dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Jadi dia itu langsung takjub. Belum selesai Mus'ab membacakan, langsung mengatakan kepada kaumnya, teman-temannya, iki wis indah carane mlebu ning kene iki piye carane ya. Oh, berarti ya. Langsung setelah mendengar ayat baru pertengahan ya mungkin ya. Langsung wes cara mlebu agamamu piye mungkin ya. Seperti itu. Nah, kemudian mereka pun menjawab dengan suara tahlil yang bergemuruh bagi hendak mengguncangkan bumi. Kemudian Mus'ab berkata kepada Usaid, hendaklah ia menyucikan badan dan pakaiannya serta bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Ta'ala. Nah ini perlu ada yang digarisbawahi dari ceritanya panjenengan Bang Arif. Bersihlah apa tadi?
bersucilah. Bersucilah. Nah, ini yang kebanyakan orang-orang itu masuk Islam dari kecil ya khususnya ya. Yang dari kecil. Dari kecil ya khususnya. Dan mungkin belum dikategorikan orang yang dia itu dunianya itu dunia pendidikan Islam, atau orang yang dia itu belajar di keislaman gitu kan, mendalami ya. Jadi biasanya Islam keturunan. Bisa jadi Islam keturunan maupun masuk Islam ikut-ikutan gitu kan. Nah itu gimana itu Mas? Kebanyakan kalau itu kan tadi dijelaskan bersucilah. Bersucilah. Lah bersuci ini kan emang kalau dalam hadis Rasulullah itu dalam kitab Bulughul Maram kali ya. Itu kan emang ada disebutkan ya, hadas bersuci dari hadas besar kan. Kayak mandi besar lah bahasanya. Jadi gitu. Mandi besar. Ini kebanyakan yang salah. Yang harusnya harusnya ya mungkin ya kita mandi besar gitu kan, mandi besar sama mandi besar baru tasahud bersyahadat gitu kan. Gitu. Dan itu syahadat di sini itu disaksikan oleh orang yang emang beliau itu benar-benar orang yang paham gitu kan. Gitu. Nah, di situ kadang kan bahkan kita maaf ya, pahamnya orang itu kan banyak kan mandi besar itu cuma keramas gitu kan. Banyak kan itu kan salah paham ya. Kalau keramas itu kan Rasulullah memang nggak ada sampo kayaknya. Iya. Nggak ada sampo ya. Soalnya kan identiknya keramas itu dengan sampo. Ya maksudnya mandi besar itu kan emang banyak yang belum. Jadi kalau pengen ini mandi besar nanti di bawah ini ya. Nah, di bawah ini biar ditulis sama tim editornya. Tim editornya. Kalau tim editornya males nanti cari di Google. Jadi mandi besar itu salah satunya itu. Jadi juga cuman terus mandi kubiur keramas selesai enggak. Jadi ada caranya. Bersucinya itu ada. Nah, kemudian ini tak teruskan Mas Fadil. Diteruskan. Jadi berita keislaman Usaid ini kemudian tersebar luas bagaikan cahaya kalau di sini dijelaskan. Jadi langsung celorot sampai mana-mana. Nah, keislamannya ini disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Setelah mendengar uraian Mus'ab, Sa'ad pun merasa puas dan masuk Islam juga. Masya Allah. Langkah ini disusul oleh Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka bertiga, maka selesailah sudah persoalan dengan berbagai suku di Madinah. Iya, karena kepala sukunya ini langsung masuk Islam semua. Warga Madinah saling berdatangan dan bertanya-tanya antara sesama mereka. Jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celah gigi. Masya Allah. Jadi mereka itu berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama yang telah mencapai hasil gemilang keberhasilan yang memang wajar dan pantas diraih oleh Mus'ab. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, terus berjalan hingga tiba Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka hingga mereka berusaha untuk menuntut balas atau balas dendam. Ya ini Rat. Iya. Jadi namanya orang yang tidak suka dengan agama Islam, pastilah mereka itu akan bagaimana caranya mereka itu menghancurkan Islam. umat Islam dengan cara apapun, terlebih-lebih di parlemen biasanya seperti itu. Oh gitu. Makanya untuk teman-teman tetap semangat dalam berjuang menegakkan demokrasi Indonesia. Syukur-syukur nanti bisa menjadi sebuah apalagi kan itu demokrasi itu kan dilindungi undang-undang. Gitu loh. Jadi sah-sah saja. Sah-sah saja. Iya. Kita bahas demokrasi di sini juga sah-sah saja. Kita kan sebagai rakyat, sebagai rakyat jelas. Lanjutkan karena waktunya. Ini ceritanya masih panjang Mas Wadi. Tinggal satu halaman. Satu halaman mau satu lembar. Satu lembar. Setelah itu perang Uhud menjelang dan kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah SAW berdiri di tengah barisan itu menatap setiap wajah orang beriman
untuk memilih siapa di antara mereka yang berhak membawa bendera perang. Beliau pun memanggil Mus'ab yang baik, dan akhirnya ia tampil sebagai pembawa panji perang kaum muslimin. Nanti mungkin lain waktu bisa kita cerita tentang peperangan zaman Rasulullah. Ya kalau zaman Sebagai Rasulullah, pengobar penyemangat, gitu ya. kalau pengobar penyemangat itu sebenarnya perang Badar. Perang Badar. Kalau perang Uhud itu Ini sempat kecolongan kalau perang Uhud itu aslinya. kalau perang Uhud kan kalah emang. Kalah itu, kalah total itu. Ya itu kalah karena total itu. seperti di negara kita itu Umat Islamnya umat membangkang. Islamnya membangkang ini dengan alim ulama gitu kan. Gitu. Tidak sesuai dengan syariat. Nah, Kalau dulu sama Rasulullah, kalau sekarang sama ulama. sekarang sama ulama. Ulama padahal warasatul anbiya. Ambiya, penerus para nabi. Nah, peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Namun sayang pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah. Jadi perang Uhud itu kan dari awal Rasulullah sudah mengasih mandat. Jadi untuk pasukan yang di atas Itu supaya ceritakan itu berarti ya di situ. supaya tidak turun. Nah, kemudian karena sudah hampir menang ya itu waktu itu, dikiranya sudah menang, dan pasukan yang pemanah di atas itu melihat banyak ghanimah yang ditinggalkan. banyak ghanimah itu banyak perhiasan, mas-masan dan lain sebagainya mungkin itu. Mah turun, pasukan kafir ternyata mutar bukit, serang dari belakang, telah kekalahan. Bahkan dalam ceritanya itu ada juga Rasulullah sampai diserinya itu kena tombak, kenapa panah. Kenapa? Nah, di sini Bisa dilanjutkan lagi nih Mas. 1 jam bersama Bang Arif. Nah, ketika musuh melihat barisan kaum muslimin porak-poranda karena tadi mereka tidak taat kepada Rasulullah, mereka pun mengalihkan serangan ke arah Rasulullah untuk membunuh beliau. Mus'ab bin Umair menyadari ancaman itu. Nah, kemudian dia pun mengangkat panji perang setinggi-tingginya dan bagaikan raungan singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Ia berjalan ke depan, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Ia memfokuskan semua upaya untuk meraih perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah. Ia bertahan sendirian, bagikan satuan pasukan. Jadi ketika para pasukan ini, pasukan seorang kafir, dia itu memburu Rasulullah karena pasukan sudah pura-puranda, pasukan kaum muslimin. Nah ini Mus'ab ini berinisiatif supaya pasukan yang menuju Rasulullah itu moro ning aku kabeh. Berarti menjadi umpan biar Rasulullah tidak terluka. Bukan umpan itu, apa itu? Itu menjadi ya umpan ya. Ya umpan itu. Mencari perhatian yang berarti. Sungguh walaupun seorang diri Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedangkan yang sebelah lagi menebas pedang dengan mata yang tajam. Tapi musuh kian bertambah banyak, mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai posisi Rasulullah. Jadi Mus'ab ini mengalihkan perhatian musuh supaya tidak mencapai Rasulullah, tapi karena saking banyaknya musuh, tetap musuh itu mendekat. Nah sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Ini dramatis ya. Nah, Ibnu Sa'ad menuturkan Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari menceritakan kepada kami dari ayah yang berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud tatkala barisan kaum muslimin kocar kacir. Mus'ab tetap bertahan pada posisinya. Ibnu Qami'ah datang berkuda lalu menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kini ia memegang bendera dengan tangan kirinya. Sambil membungkuk melindunginya, musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Jadi panjinya dipegang pada tangan kanan, putus, tangan kiri juga diputus. Nah, kemudian di sini dijelaskan Mus'ab gugur dan panji perang jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Hal itu dialaminya setelah mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan dengan keberanian yang luar biasa. Saat itu Mus'ab yakin bahwa sekiranya ia gugur, tentu jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan melindungi beliau. Karena cinta yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasib beliau,
Bila seandainya ia gugur, maka setiap sabetan pedang menebas tangannya, ia mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibaca saat selesai, sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Jadi Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Setelah pertempuran sengit itu selesai, jasad pahlawan ulung yang syahid itu ditemukan dalam keadaan terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah digenangi oleh darahnya yang mulia. Tubuh yang telah kaku itu seolah masih khawatir bila menyaksikan Rasulullah ditimpa bencana, sehingga wajahnya disembunyikan agar tidak melihat peristiwa yang sangat tidak ia inginkan itu. Nah, kemudian mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram oleh kepastian akan keselamatan Rasulullah. Jadi posisinya itu Rasulullah selamat ora. Nah, seakan-akan tubuhnya mengatakan seperti itu. Jadi di dalam, meskipun beliau sudah wafat gitu kan, tapi hatinya itu masih memikirkan Rasulullah. Iya. Jadi ini saking cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai dia itu wafat gitu kan, ya kan? Berarti itu sampai tidak mementingkan dirinya. Aku ibarat kata mau badan saya terpotong menjadi beberapa bagian, yang penting Rasulullah aman. Nah, itu tubuhnya seakan-akan mengatakan seperti itu. Itu bagi sahabat-sahabat Sabda Malam ya. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya tidak cukup di sini. Dalam artian tidak cuman ini aja. Kita yang sudah saat ini ya sudah, beliau sudah tidak ada, beliau sudah wafat kan. Kecintaan kita sebagai Rasulullah ya kita harus apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu ya kita ikut, dalam artian kita juga perjuangkan juga. Jangan sampai apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu dihina orang, diinjak-injak orang, kita diam saja. Jadi ibaratnya apa yang telah Rasulullah perjuangkan dulu dan para sahabat-sahabat dulu, itu kita kan seakan-akan tinggal menerima enaknya. Iya. Maka harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. Perjuangan. Bukan cuma sepenuh hati ya, kalau bisa ya harta jiwa raga. Harta jiwa raga. Gitu. Nah, kemudian setelah kejadian itu Rasulullah bersama para sahabat meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan, ini singkat ceritanya ya. Endingnya. Jadi untuk peperangan Uhud itu seperti apa, mungkin teman-teman bisa cari referensinya yang lebih detail lagi. Jadi kalau sahabat Mus'ab ini meninggalnya, wafatnya beliau itu memang di Medan Uhud ya. Di Medan Uhud. Untuk cerita globalnya, cerita keseluruhannya itu bisa dilihat di kitab-kitab atau di buku-buku biografi tentang peperangan Uhud. Dengan seperti itu, Bang Arif. Iya. Ya, kemudian ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, air mata beliau mengucur deras. Kemudian Khabbab bin Al-Arad menuturkan, kami hijrah bersama Rasulullah dengan mengharap ridha Allah, maka Allah memberikan balasan kepada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan dunia sedikit pun. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umar yang gugur pada perang Uhud. Dia masuk Islam, kemudian berjuang, masuk Islam jadi miskin. Diberi tugas berdakwah, berhasil mengislamkan kabilah-kabilah besar di Madinah. Kemudian banyak orang yang benci, akhirnya meletuslah perang Badar, perang Uhud, dan di perang Uhud inilah dia berhenti. Allah belum memberikan kehidupan dunia yang sepantasnya. Tetapi belum ada malahan itu. Kenikmatan dunia lupa sebelum masuk Islam. Iya. Nah, di sini dilanjutkan, kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengafaninya kecuali sepotong kain. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap. Dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tutupilah kepalanya dengan kain, mantel, dan tutuplah kakinya dengan, di sini ditulis idkhir, rumput berbau harum yang biasa digunakan dalam penguburan. Di sini sumbernya dari Sahih Bukhari juz 2 halaman 579. Kalau nanti teman-teman mau melihat sumbernya gitu ya.
Kepedihan yang mendalam memang dialami oleh Rasulullah atas terbunuhnya paman beliau, Hamzah, dan jasanya dipotong-potong oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa. Air mata beliau bercucuran dan hati beliau bergolak oleh duka. Medan perluan penuh dengan mayat para sahabat beliau yang masing-masing bagi beliau merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Namun semua pemandangan yang menyedihkan itu tidak memalingkan Rasulullah untuk berhenti di dekat jasad duta beliau yang pertama. Jadi meskipun pamannya sendiri terpotong-potong, Rasulullah tetap tidak memalingkan pandangannya, kesedihannya itu kepada duta beliau yang pertama untuk melepaskan kepergiannya dan mengungkapkan duka bela sungkawa. Jadi perhatian yang khusus dari Rasulullah langsung ya. Nah, Rasulullah berdiri di depan jasad Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang penuh dengan cahaya, kesetiaan dan kasih sayang. Beliau membacakan ayat yang di hadapannya. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kemudian dengan penuh rasa iba beliau memandangi kain yang digunakan untuk menutupi jasadnya seraya bersabda, ketika di Mekah dulu tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada dirimu. Namun sekarang engkau gugur dengan rambutmu yang kusut dan hanya dibalut sehelai kain. Setelah itu pandangan beliau tertuju ke medan pertempuran dengan pemandangan jasad syuhada rekan-rekan Mus'ab yang tergeletak di atasnya. Rasulullah bersabda, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Ta'ala. Kemudian beliau berpaling ke arah sahabat yang masih hidup dan bersabda, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka. Ucapkanlah salam untuk mereka, demi zat yang jiwaku di tangannya, tiada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepada mereka sampai hari kiamat kecuali mereka pasti membalas salamnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai Mus'ab, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai para syuhada, semoga keselamatan, kerahmatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kalian semua. Nah, ini akhir dari kisah sahabat Mus'ab bin Umair ya. Mungkin Mas Fadi bisa disimpulkan sekali. Mas Fadi. Ya intinya kalau kesimpulan dari sini ini perjuangan itu tidak ada yang mudah. Yang namanya berjuang itu pasti ada lika-likunya. Apalagi berjuang untuk mendapatkan kekasih yang dinanti. Jadi untuk teman-teman yang mungkin imannya sedang turun atau futur, perlu untuk membaca biografi para sahabat. Perlu membaca kitab-kitab lagi. Ya, supaya semangat lagi. Karena emang tujuan apa ya kita baca ini tadi kan emang biar menyemangati kita itu, apalagi pejuang-pejuang ini ya, pejuang-pejuang harus kita supportnya itu emang dari ini gitu kan. Contoh kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi kan, kalau dalam kitab dari kisahnya sahabat Mus'ab tadi kan, itu emang ya dari muda sampai beliau akhir hayatnya wafat. Ini kan belum ada dalam ceritanya ini tadi loh. Tapi kita belum paham dalam artian sampai nikah enggak kan, kita belum diceritakan ya ini tadi ya. Saya punya mungkin bisa lebih jelasnya nanti kita lihat di kitab yang lebih sempurna lagi. Jadi intinya kita mengajak teman-teman untuk banyak-banyak membaca kembali. Satu itu, yang kedua kita harus melihat perjuangan sahabat-sahabat terlebih dahulu itu lebih besar dibandingkan kita. Makanya kita tetap harus optimis, selalu jangan pernah putus semangat ya untuk menegakkan kalimatullah atau menegakkan atau syiar Sabtu malam syiar fakta dan misteri. Ini ngomong-ngomong sudah malam ini ternyata sudah 1 jam. Apabila ada sahabat malam yang mau mempelajari biografi terlebih dahulu, monggo silahkan mencari frekuensi kitab-kitab yang memang sesuai dengan tuntunan atau sesuai syariat atau sesuai dengan kesohihannya gitu. Jadi Mas Wadi, sebelum diakhiri ya, ini
dari yang kami baca tadi, yang saya baca, jika sekiranya ada kekeliruan narasi atau cerita, itu kan spontanitas. Saya membaca buku ini ya. Sebenarnya Jadi kita tidak editan berarti ini. nah, jadi jika ada kesalahan itu mungkin kesalahan saya sendiri yang memang kurang paham tentang Kisah banyak ilmu kisahnya. Jadi nanti mohon dimaafkan. Itu Mas Wadi. saya juga jangan cuma antum sendirilah. Ya, mungkin sekalian ditutup. Wah, Iya. mungkin seperti itu sahabat Sabda Malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi menjadi konten-konten yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin, amin. Untuk mohon maaf kalau konten-konten yang sebelumnya tentang karnaval ya, Iya. itu emang konten yang emang kita baru seumur hidup, saya pribadi ya baru melihat karnaval ternyata fakta yang sebenarnya itu seperti itu ternyata. Dan Mungkin ini nanti itu kita masukkan episode kira-kira pandangan Islam itu seperti apa? oh ya, mungkin pandangan Islam tentang itu saya juga kalau menurut hati nurani sih sebenarnya ada kejanggalan, cuman kan kita perlu edukasi yang lain. Mungkin ada sebagian ustadz yang memang perlu kita tampilkan di Sabda Malam untuk membahas tentang sudut pandang karnaval ketika tahun 17 Agustus 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.